Game kedua akankah menjadi milik Alter Ego? Jadi game kedua akan menjadi milik Alter Ego atau Aura? Belum ada suaranya. Kita mau tanya MPL Arena, game kedua akan menjadi milik Alter Ego atau Aura? Oke, kalau gitu mari bersama-sama, ini dia MPL Arena, let's go. Oke, match point untuk Aura Fire. Alter Ego harus mutlak dapetin poin untuk bisa membawa nantinya di game yang ketiga. Karena ini akan menjadi rapor merah juga nantinya. Aura Fire mereka udah dapetin angin seger dengan kemenangan yang sudah berhasil didapatkan. Tapi perlu diingat, mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Betul Bu, mempertahankan lebih sulit dari mendapatkan. Benar. Iya, ngejarnya mati-matian, udah didapetin, kasihan. Geli. Tapi memang daripada kasihan, mendingan kita jajan GrabFood. Iya, jajan. Diskon sampai dengan 90% loh. Gak kasihan loh. Ini udah, wah 90%. Coba bayangkan apabila kamu jalan dari satu titik ke titik lain, itu misal ongkosnya 15.000, 90% diskon. Benar. Mystery Shop aja diskonnya cuma 10%, Grab Betul. 90% loh. Coba lebih penuh misteri ini Grab. Kalau Mystery Shop terus kita jajan Grab diskonnya 100%. Oke, kalau begitu kita fokus lagi ke pertempurannya karena ada sebuah invasi yang dilakukan. Hanya memberikan satu power of Nether, belum lagi Madel sudah connect pula. 3 player ada di bagian 4 bahkan Yap, tapi untuk saat ini Alter Ego cukup bisa mendapatkan sedikit keunggulannya ya. Dan ini pun yang udah terlihat di mana Van agresif banget. Parah. Dia tahu satu sosok yang nantinya akan bisa menyulitkan di arah mid to the late itu Kari. Dan satu lane yang benar-benar mulai di-press di arah atas, di gold lane tersebut. Oke, ini tinggal bagaimana nanti Sally Boy untuk nahan badan juga di depan ya. Yap. Untuk bisa mengejar ke arah Melissa itu sangat mungkin. Tapi untuk menabrakkan dirinya langsung ke Melissa itu yang menjadi tanda tanya. Karena dikasih go away. Hush. Dikasih go away. Hush. Hush, jaga jarak dulu ya, kita baru kenal loh. Oke, dan sekarang first blood-nya mendadak terjadi di area mid. Di saat ada Turtle yang muncul dan lenyaplah sudah Hai. Satu nomor utama bahkan untuk kali ini Painya berjuang bersama dengan satu orang lagi Sally Boy ada di area tersebut dan hilanglah sudah untuk pergerakan dari Van. Di mana sekarang dengan satu cycling eagle lagi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Vesager dan Vesagernya berhasil didapatkan. Rasi double kill. Fluffy mencoba untuk memberikan sebuah balasan tapi masih ada cukup jarak yang terlihat di antara kedua player tersebut. Ini Alter Ego yang kita tahu agresivitas di early game dan sekarang mereka udah dapetin tempo tersebut. Reset yang cepat sudah mereka bawakan dengan 1.300 network yang mereka unggulkan. Bahkan lihat roamernya Rasi ngeladenin apa yang dilakukan oleh Hai. Karena tadi di game pertama Rasi agak sedikit ketakutan. Iya. Ini kayak mereka kayak kehilangan, entah ini kehilangan kepercayaan diri untuk bisa menampilkan ataupun ini adalah sebuah rotasi strategi yang mereka berikan dari yang super agresif. Mendadak ini temponya turun banget loh mereka. Serius? Yap. Turun banget. Turun banget, agak sedikit berbeda ya pastinya. Diskon 20% guys. MPL Dead, let's go lah. Tadi ya udah lihat ya. Iya, ya. nalo Hai-nya. Mau ditabrak tidak? Sally Boy nabrak Hai. Akan seperti apa itu kejadiannya nanti? Karena sekarang pertempuran kembali terjadi lagi. Dimana untuk satu Maya Sonoyo udah mulai terlihat di bagian belakang. Walaupun damage-nya belum terlalu optimal untuk di awal-awal. Melissa. Ini agak sulit sih damage-nya. Sulit Betul. banget. Dan mungkin nanti di saat teamfight juga ini Melissa akan agak sedikit kewalahan dengan feeder ice strike ya. Yap. Dia punya area yang besar Dia cuma juga. punya satu Volin masalahnya. Karena go away pun nggak bisa menghindari feeder ice strike. Betul. Tapi di arah bottom lane, hampir aja Fluffy bisa di take down. Tapi lihat Udil. Udil oke, satu hit lagi tapi ternyata Udil. Bisakah dia kabur tersebut Udil walaupun ada Van di bagian belakang Van-nya. Masih ingin lebih Udil, belum ada wings by wing karena Udil masih berjuang sendirian untuk bisa selamat. Dan tidak bisa mendapatkan bantuan dari Fluffy, lenyap Udil di area tersebut. Karena wings by wingsnya tadi tercancel. Tercancel ya? Karena efek tahunnya juga. Sehingga nggak punya lagi escape ability mengingat Purify. Satu spell yang dibawakan. Tapi untuk saat ini objektif gaming yang akan dibawakan oleh Alter Ego. Dan mereka nggak mau lagi kehilangan objektif Turtle. Sekarang mereka udah unggul dari segi kill, segi gold. Dan mereka mau mempertahankan dan ingin lebih lagi dengan hal tersebut. Yap, ini dia yang harus mereka manfaatkan oleh Alter Ego. Mereka udah dapat keuntungan di awal seperti ini ya. 1.500 ini udah lumayan banget, tapi Ice Queen won. Yap. Untuk sebuah tim fight, ini udah siap banget loh Vesager.
Walaupun damage-nya nggak gede, tapi ini udah bisa memberikan satu sisi yang begitu mematikan untuk pemain dari Alter Ego. Talent emblemnya. Electro Flash, sama-sama untuk menambah lagi movementnya. Yep. Dan mereka juga punya movement tambahan ya, tapi nampaknya di arah tengah. Iya, seperti biasa clear terhadap wave minion, pergi lagi, bubar jalan lagi. Yap, karena Facehugger di sini juga dia nggak punya escape ability selain dari flicker yang dibawa. Ini udah enak banget loh, Rasi udah enak banget untuk cari informasi, tapi ternyata mereka nggak all in loh. Oke, Rasinya masih punya flicker, Rasinya masih bisa selamat, tapi ternyata diterbangin di tangan satu Cycling Eagle dan malah masuk ke dalam satu rekalan dari satu rival main baca dan makin untuk mengerikan. Facehugger mau pergi ke arah mana karena Baxia di bagian belakang ternyata diselamatkan oleh Fluffy. Facehugger selamat, tapi untuk Udilnya berhasil mendapatkan ke arah double kill dan hilanglah sudah dua player dari Aura Fire. Terlalu banyak research sih untuk numbangin Rasi. Dan di saat research-nya udah gak ada, dibalikin apalagi dengan adanya keunggulan yang bisa diambil oleh Alter Ego sendiri. Nino udah join fight juga. Nino udah, itu di lane Nino. Bahkan kan di atas dia gak perlu jalan yang terlalu jauh. Oke, Energy Eruption begitu menyakitkan dan sekarang Cycling Eagle-nya menabrakkan diri lagi. Ke arah dari Van dan Udil. Menggila di game yang kedua bahkan untuk Fluffy-nya berhasil langsung digocek tapi Nino. Satu speedy like wheel sudah aktif, itu sakit banget. Gear semua dilemparin lengkap sama motor-motornya kali itu. Waduh, pelek-peleknya juga ya. Sakit ya, tapi memang sekarang objektif lagi dan lagi Alter Turret di arah bottom lane yang berhasil untuk dihancurkan. Shelly Boy, kita tahu dia pakai tank jungler. Dia cukup berani untuk nge-invade, tapi nampaknya Hai yang men-secure satu purple buff tersebut agar tidak tercuri dengan wall charge-nya. Oke, satu buah agresivitas yang akhirnya kita bisa lihat lagi ya. Kita bisa lihat lagi dari Alter Ego walaupun barusan adalah sebuah satu counter setup aja gitu. Perfect Turtle. Oke, Perfect Turtle sekarang dimakin oleh Alter Ego Esports. Oke, Perfect Turtle objektif lagi bisa dikantongin. Ini harus dipertahankan sih dan bahkan sekarang Hai yang pergerakannya benar-benar ditahan banget sama Rasi. Yap. Di game pertama kita bisa lihat di mana ternyata Van dapetin purple buff-nya. Tapi kita bisa intip juga dari in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa intip dari Karinya yang akan menjadi damage dealer terbesar. Dia udah secure juga dengan Corrosion. Bahkan dia men-secure dirinya dengan Steel Leg Plates. Ini Facehugger mau kemana nih? Nggak selamat lagi Facehugger. Facehugger tertangkap basah. Hai, HP-nya nggak banyak lagi. Golden Staff. Sekarang dimiliki oleh Nino. Attack speed-nya sudah OTW optimal banget. Bahkan untuk Rasinya akan kamu memotong untuk Kabuki. Tapi ternyata Kabuki dibiarkan begitu saja. Sally Boy mau nabrak. Highline berhasil langsung ditabrak. Lightning Dragon sekarang dimiliki pula oleh Udil. Akan semakin menyakitkan lagi. Oke, tapi untuk saat ini dari Facehugger-nya benar-benar dalam keadaan yang nggak aman banget loh. Siapa yang mau secure dia? Siapa yang mau follow up dan backup-nya? Karena 3 hero dari Alter Ego, mereka bisa tabrak Sally Boy, dari Pai-nya dan juga Rasi. Waduh, ini dia Sally Boy terkurung sendirian. Maya Sonunya connect ke dalam tubuh dari Sally Boy. Sally Boy akan bisa bertahan karena sekarang di bagian belakang. Ada sebuah backupan dan Sally Boy berhasil memancing beberapa player dari Aura untuk mengeluarkan seluruh sword skill mereka untuk tubuhnya loh. Yap, dan bahkan masih bisa bertahan. Masih bisa selamat dari inisiasi yang tadi hampir saja bisa dilakukan oleh Aura Fire. Walaupun sebenarnya nggak ada pertumpahan nyawa ya. Nino masih mencoba untuk memaksa menghancurkan satu inner turret di arah bottom lane. Tapi itu dia, Kabuki dengan sigapnya juga langsung melakukan adanya aksi defense. Melihat adanya invasi, potensi invasi yang dilakukan oleh Sally Boy. Maka dari itu kita bisa lihat di purple buff-nya itu langsung dijagain oleh 3 orang sekaligus. Yap. Ini sedikit lagi Muinnya di bagian bawah. Ini udah akan bisa diremukkan, bisa dihancurkan. Lord Camp presented by Samsung Galaxy S93 Series 5G pun sudah terlihat. Sementara itu belum ada pergerakan dari pemain yang dimiliki oleh Aura Fire. Bahkan untuk Fluffy-nya masih cukup jauh berserta dengan satu XP laner dari Alter Ego. Mereka masih mundur tapi Van menang dari sisi level dan sekarang sama. Dari sisi retribution-nya harusnya sama pula poinnya. Namun di bagian belakang Kabuki dengan Maison Yu-nya terus-terusan memberikan sebuah damage terhadap tubuh dari Sally Boy. Udil mana yang masih cukup. Namun untuk lapu-lapunya ada di bagian atas. Mencoba untuk bisa menjadi Kang Begal. Siapapun nantinya yang mau pulang ketemu lo sama gue. Karena Kabuki ini mau main di belakang banget. Tadi udah lihat ya cicilan pokingannya. Dan itu pun yang udah disadari oleh Alter Ego. Siapa yang mau nge-reach ke arah Kabukinya, dia harus di backdoor atau di backstep. Ini Van-nya sendirian, oke, untung Van-nya masih bisa selamat ya. Karena tidak ada tadi sebuah follow up damage yang benar-benar terjadi ke area tersebut. Tapi 2 orang digebukin oleh Fluffy, 1 nggak cukup, 2 sekalian. Ini benar-benar nempel banget ya soalnya ya.
Dan kita bisa lihat juga take over terhadap Lord yang sekarang sudah dikendalikan oleh Aura Fire. Akankah ini akan terjadi kontes besar-besaran? Karena sekarang sedikit lagi ada wild shot yang dikeluarkan. Dan Pan berhasil mendapatkan Lord tersebut, bahkan untuk kali ini Pan masih tertinggal sendirian saja dan tidak bisa pergi kemanapun. Untuk Vesaga dan juga Kabuki masih bisa selamat, tapi Fluffy sendirian. Fluffy akankah bisa mendapatkan pergerakan Nino karena dengan stack semerah itu dia siap untuk memberikan sebuah tumbukan, tetapi Fluffy langsung pergi saja ke arah yang berbeda dan Kabuki berhasil mendapatkan purple buff-nya. Retribution kembali terlihat dari sosok yang mencolok ya. Fun, dia berani banget untuk kontes. Dia tahu banget kalkulasinya sebegitu matangnya. Terlihat Sally Boy Buset. udah mulai kecicil pula. Damage dari Fluffy ini juga udah nggak main-main nih. Itu Fluffy damage-nya, ya ampun. Oke, Conceal, Nino, Flicker dan selamat. Wah. Untung saja. Tapi dari Aura nggak cepet-cepet juga loh. Yap. Kayak mereka tahu ya udah kita pancing aja Flickernya Mancing aja. keluar. Karena nggak dikomit. Kalau misalkan itu Konsel tadi mau dipaksa untuk wacat, seenggaknya walaupun nggak kena efek stun, kena efek knock up. Yap, efek knock up dan itu pun masih bisa dimanfaatkan oleh beberapa player dari Aura dan 1, 2, 3, 4 bahkan 5 player sekarang ada di dalam sebuah rebutan kecil. Federer Ice di bagian belakang, Udil menjaga jaraknya, Mason Yu-nya begitu menyakitkan. Coba lihat attack speed yang dimiliki oleh Kabuki. Tapi di area yang berbeda Rasinya berhasil langsung ditaklukkan, terpisah dari rekan-rekannya. Memberikan dirinya ya dari Yep. Rasi, tapi nggak bawa siapa-siapa. Hanya untuk membuat dari Aura Fire berfokus terhadap dirinya juga. Dan sekarang invasi ke arah Orange Buff nampaknya masih belum berhasil dilakukan oleh Aura Fire sendiri. Ini adalah sebuah mungkin hal yang tricky dari sosok Melis, dari Matilda. Yep. Dia kalau misalkan mau bawa orang, oke, dia bisa menjadi satu impact yang besar juga untuk timnya. Tapi di saat dia masuk sendirian, itu jadi pedang bermata dua. Betul, dia hanya Wehey, itu dia mau kemana itu? Untuk Sally Boy-nya masih bisa pergi, tapi ternyata damage dari Melisa udah gak ketahan lagi, itu menyakitkan. Coba lihat Maya Sonunya udah connect ke arah beberapa player, namun sekarang Nino-nya dengan speedy life yang dimiliki, dia tetap bisa memberikan damage begitu Obil dan Vesager-nya. Vesager berhasil dihancurkan Dino, berjuang sendirian. Dino apakah bisa bertahan? Kalau untuk Fluffy-nya berhasil dihancurkan dan Dino triple kill. Dino masih bisa bertahan. Dino memberikan seluruh apapun yang dia miliki, tapi Kabuki belum mau berhenti. Dua gold laner yang masih tersisa. Dalam keadaan yang posisi offense untuk saat ini dari Aura Fire. Mereka berhasil untuk bisa bahkan menginvasi dari Purple Wave sekarang udah diamankan juga di tangan Kabuki. Dan Nino ini damage-nya juga udah gede banget. Apalagi di menit ke-12 sekarang udah menginjak level 14. 3 starter pack kayaknya udah diamankan juga. Dan kita bisa lihat juga dari instant replay-nya. Bener-bener ini team fight yang rapet banget juga. Tapi dengan positioning yang begitu baik dari Kabuki. Gak ada yang menyentuh ke arah dirinya. Hanya ada Rasi yang nabrak ke arah depan. Walaupun go away dibuka. Terlihat Nino-nya juga bertahan di arah belakang. Semua depan-depannya, front line-nya dari Alter Ego. Itu udah dimakanin banget sih. Nino gokil sih. Lewat team fight tersebut ya. Mereka sekarang jadinya under sedikit loh dari Aura. Padahal mereka tadi memiliki keunggulan yang sangat banyak. Kabuki positioningnya itu yang kita sebutin. Dengan Mayas on You, dengan models yang dia milikin, dia bisa berada di paling belakang tuh dengan sangat-sangat nikmat. Bahkan mungkin bersebelahan dengan Facehugger. Karena akhirnya Udilnya juga, dia kan steady ya. Di saat Yep. feeder ice track dia steady. Dia netes bisa 4 kali tetes lah. Yap, Nah tapi itu damage DPS dari Melisanya itu udah masuk semua. itu dia. Bisa. Damage Melisanya itulah yang tepat berada di depan kayak Udil yang mungkin hero-hero dari magical damage kayak gini. Untuk HP-nya itu rentannya paling dari 1.500 sampai dengan 3.000-an lah. Belum lagi kalau memang mau ditambahkan item defense dengan attack speed secepat itu yang dimiliki oleh Kabuki, buset. Udah nggak ketahan lagi itu mah. Nah nantinya ini yang harus dimanfaatkan untuk Aura Fire adalah di saat team fight-nya. Yap. Oke, dalam team fight Kabuki dengan Melisanya jauh di atas dari Dan itu Kari. area. Dan itu area. Dan itu area oke, Pai nggak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Sally Boy berusaha Pai? sedikit demi sedikit, tapi ternyata Sally Boy ditabrakin oleh Hai, tapi Hai-nya berhasil dihancurkan. Bahkan itu kali ini Vesager-nya berhasil kabur ke area berbeda. Fluffy ada flicker yang langsung dikeluarkan. Akankah kali ini ada sebuah guiding win yang memanggil beberapa pemain dari Alter Ego untuk bisa mendapatkan arah Fluffy. Tapi Fluffy belum mau menyerah. Fluffy masih berusaha untuk seorang diri. Bisa mempertahankan areanya, tapi itulah semaksimal mungkin Fluffy. Itu yang dia keluarkan. Sebanyak itu pula lah waktu yang bisa dia berikan. Oke, ini Hai sama Van udah mulai rontok sih. Lihat Nino damage-nya Buset. udah gede banget. Dan tapi ini mungkin yang bisa dilakukan oleh Fire adalah di saat dari cicilan poke damage dari Void Crystal, Void Blast. Itu yang membuat dari Nino sendiri tadi untuk mundur. Yap.
Oke, Nino masih ada di belakang dan Feather Ice Strike memancing. Dibuka untuk bisa memberikan damage hantaran dan berdasar tapi hai! Kena ke arah 4 player sekaligus. Tidak ada follow up damage di area tersebut tapi tetap bisa menyelamatkan Fun untuk kali ini. Walaupun sekarang untuk Sally Boy coba lihat damage-nya bocor banget itu masuk ke dalam tubuh dari Sally Boy. Sementara sekarang untuk Kabuki akan jauh lebih pede lagi untuk bisa mengatakan damage karena Nino dan Nino masih bisa bertahan dengan adanya WON karena untuk kali ini WON yang menjadi ambulan Nino. Win of Nature tapi wow oke itu Hai. dia Hai-nya masih bisa bertahan loh. Wings by Wing. Udil masih bisa berkitab Fluffy. Pertempuran dia belum berhenti. Mereka masih ingin lebih. Di saat kau ingin menang, disitulah mentalmu akan digoyang. Dan itulah yang diberikan oleh Aura beserta pemain-pemain dari Alterigo karena pertempurannya terus terjadi. Dan hilanglah sudah 3 player dari Alterigo. Oke, Aura Fire. Mereka begitu membara di game yang kedua pula. Mereka walaupun terlihat dalam keadaan under di early game. Tapi lihat damage dari Kabuki. Gak ketahan lagi dan Nino. Apa yang bisa dilakukan seorang Dina? Akhirnya Aura akankah bisa beri dia kemenangan untuk mereka. Dan kemenangan pertama untuk Aura. Aura Fire. Sang naga api berhasil untuk menyemburkan apinya.